Dunia pariwisata saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang kembali setelah pasca dari pandemi Covid. Tentunya semua bisnis sudah mulai kembali menggeliat, pertumbuhannya juga sudah mulai terlihat. Nah, kali ini saya akan kembali membahas tentang akuntansi perhotelan, di mana section yang kita bahas adalah kredit dan khususnya adalah account receivable. Dalam pembahasan kali ini kita membahas khusus tentang pembayaran transaksi-transaksi yang menyangkut tentang pembayaran dari pihak ya pengguna dari jasa hotel, baik travel agent, company ataupun pemerintahan dan individual dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama, tentunya di sini saja. Baiklah teman-teman, dari transaksi pembayaran tersebut, baik itu menggunakan cash payment, bank transfer, payment link seperti sekarang ini dengan menunjukkan link ke tamu sudah mengisi sendiri dengan metode pembayaran. Pembukuannya itu semua akan sama, yaitu sebagai penambah. Jadi transaksi pembayaran ini akan menambah dari cash, dari bank itu, sehingga dia posisinya akan di debit pada saat kita melakukan penjurnalan. Nah, di kreditnya itu apa? Itu bisa berupa deposit, bisa menjadi piutang kalau transaksi itu merupakan pembayaran dari adanya fasilitas kredit sehingga timbulnya piutang, dan bisa langsung itu mengkredit dari revenue, kemudian service charge, PB1. Nah, itu tidak akan masuk ke ranahnya dari account receivable. Jadi sudah selesai di front desk. Itu dari segi pembayaran yang mungkin bisa kita bahas. Nah, dari kesimpulan apa yang ada ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu posisi debit itu bisa cash, bisa bank, bisa juga seandainya dia pembayaran dengan cek, BG atau payment link. Itu semua komponennya adalah bank ya, karena masuk ke rekening bank. Begitu pula cash ini akan disetorkan ke bank. Jadi dia akan menambah dari account bank itu sendiri di debit. Jadi persamaan dasar akuntansi itu bahwa bank akan bertambah itu di sebelah debit. Apa yang dikredit? Yang pertama itu seperti yang kita katakan tadi, bisa berupa deposit. Karena apa? Tamu itu belum datang ke hotel, jadi itu harus dibukukan. Yang membukukan itu adalah AR, account receivable, karena pada saat tamu akan menggunakan depositnya itu bisa diledgerkan dan dokumen akan ke account receivable. Jadi lebih tepatnya yang membukukan deposit adalah di account receivable. Posisi daripada yang pertama adalah cash atau bank, di lawannya adalah deposit. Yang kedua yang bisa kita simpulkan adalah debitnya tetap cash, bank itu bisa berupa cek, bisa berupa BG, biliet giro. Dulu juga masih menggunakan biliet giro, travel agent yang melakukan pembayaran, ataupun cek cash. Dan sekarang itu ada payment link dengan memberikan link kepada tamu yang akan melakukan reservasi. Tentunya apa yang dikredit seperti yang dijelaskan di atas adalah piutang atau AR.
AR itu seperti sudah kita jelaskan bahwa sama dengan piutang. Jadi yang istilah AR pasti adalah piutang ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan, dan ini transaksi adalah merupakan ranahnya, tanggung jawabnya, job desk-nya dari account receivable. Nah, hal ini sudah mungkin saya tidak akan bahas secara khusus lagi. Namun seandainya ada dari teman-teman mempunyai pengalaman dan pernah menghadapi masalah yang penyelesaiannya tentunya berbeda dari apa yang kita bahas, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, maka kita akan bahas bersama dan menjadi bahan masukan bagi saya di dalam dan pengalaman lain yang bisa saya dapatkan. Nah, itu mengenai pembayaran dari yang akan dibukukan di account receivable. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang. Namun ada hal khusus ya yang mungkin menjadi sedikit rumit ya apabila transaksi itu dibayar dengan menggunakan US dollar. Meskipun peraturan pemerintah melarang transaksi pembayaran di luar mata uang rupiah, namun kebijakan masing-masing hotel masih menerima transaksi dengan menggunakan mata uang lain seperti US dollar. Nah, ini tergantung dari kontrak rate ya. Kontrak rate yang sudah ditandatangani antara travel agent dengan pihak hotel itu. Mari kita mencoba untuk membahas perlakuan akuntansi seperti apa yang akan kita lakukan di dalam membukukan apabila transaksi pembayaran dengan menggunakan US dollar. Pertama yang harus ditetapkan adalah bookkeeping rate. Bookkeeping rate yang dimaksud adalah 1 US dollar itu kita rupiahkan berapa. 1 USD itu rupiahnya berapa, itu harus ditetapkan oleh perusahaan, ditetapkan oleh hotel. Nah, umpamanya sudah ditetapkan, kita contohkan 1 US dollar itu sama dengan 15.000 rupiah. Itu kita contohkan seperti itu. Maka bookkeeping rate akan menjadi hal penting yang harus ditetapkan oleh manajemen. Karena apa? Kontrak rate masih menggunakan US dollar, namun sistem itu menggunakan rupiah. Nah, setiap ada perubahan kontrak bookkeeping rate itu harus diposting ke sistem, dan sistem akan otomatis menampilkan report dalam rupiah. Umpama sekarang harga kamar dengan US dollar 100 US. Nah, AR itu akan tetap membuat invoice sesuai dengan kontrak rate, yaitu US dollarnya adalah 100 US dollar per room per night. Namun di sistem gas bill yang terposting ke sistem itu dalam rupiah. Itulah gunanya bookkeeping rate. 100 US dollar terposting ke gas bill di sistem adalah 1.500.000 rupiah. Itu yang menjadi sedikit rumit di dalam pembukuan di account receivable. Seperti apa yang saya katakan tadi, account receivable itu akan membuat invoice sesuai dengan kontrak rate US dollarnya. Tidak akan menggunakan rupiah dalam melakukan penagihan karena kontraknya adalah US dollar. Nah, kita berikan sebuah contoh, satu contoh umpama travel agent B dengan kontrak rate sebesar 100 US dollar per room per night, di mana tamunya menginap 2 malam. Bookkeeping rate pada saat itu 1 USD-nya adalah 15.000 rupiah. Ini kita akan mencoba melakukan pembukuan. Mari kita bahas bersama. Tamu saat check-in
itu gas bill akan terposting rupiah seperti apa yang saya katakan tadi. Jurnalnya itu debitnya apa? Debitnya tentunya karena kredit facilities, karena dia mendapatkan kredit piutang, jadi menimbulkan piutang. AR itu adalah piutang. Debitnya piutang, USD-nya $1 itu 15.000, berarti 200 US dollar karena 2 malam, piutangnya menjadi 3 juta. Kemudian apa yang dikredit? Dikredit adalah penjabaran dari yang pernah kita bahas, room revenue, kemudian service charge yang akan dibagikan berupa servis kepada karyawan, dan yang terakhir adalah tax atau PB1. Nah, mengenai mencari angka dari room revenue, service charge, tax, PB1 dari 3 juta itu teman-teman sudah bisa kembali mereview di saat kita membahas income audit. Itu sudah benar-benar bisa kita detail kita bahas di situ. Mungkin kalau diperlukan lagi bisa direview kembali. Nah, dari tamu ini, dari setelah gas bill itu terposting, tentunya gas bill dan data pendukung itu akan dikirim ke accounting melalui income audit. Income audit lagi melakukan cross check dengan melengkapi semua data-data pendukung, baru diserahkan kepada account receivable untuk dibuatkan invoice. Nah, tentunya juga dengan pembuatan invoice saya sudah berikan di account receivable khusus mengenai pembahasan tentang bagaimana membuat invoice, komponen-komponen apa yang harus ada di dalam pembuatan invoice. Itu sudah detail kita bahas sebelumnya. Dan di sini saya sedikit mengutip mereview kembali yang kita buat di invoice itu. Poinnya adalah room sama dengan kalau dia menggunakan 1 kamar bisa dibuatkan 1 deluxe. Umpamanya dia menggunakan deluxe room dengan kontrak rate adalah 100 US dollar dikalikan 2 malam 2 night, jadi totalnya adalah 200 US dollar. 200 US dollar inilah yang menjadi tagihan kepada travel agent, bukan berupa berbentuk rupiah, tetapi tetap berupa US dollar yang kita tagihkan. Nah, invoice dikirim ke travel agent bisa dengan jasa post office ataupun dengan email. Sekarang lebih banyak kita menggunakan email untuk mengirim daripada invoice tersebut. Nah, di aging itu akan muncul sebagai piutang baru dengan posisi di current. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa aging merupakan daftar umur piutang. Setelah dilakukan ledger di front office, otomatis dilakukan oleh net audit malam di closing, otomatis dia akan masuk ke daftar umur piutang dan posisinya yang pertama muncul adalah di current. Dan ini belum merupakan bisa kita tagihkan karena belum merupakan piutang. Nah, jadi dia belum di posisi 30 sampai 60 days. Jadi ada current 30 sampai 60, 60 sampai 90, dan over itu daftar umur piutang. Kalau posisinya masih di current belum bisa kita tagihkan. Nah, kita lanjut sementara, untuk kita lanjut dulu. Setelah sebulan, mari kita kembali memberikan kemungkinan di sebulan setelah invoice itu dikirim sudah muncul sebagai tagihan di daftar umur piutang karena dia sudah masuk ke kolom, masuk ke 30 sampai 60 hari, kelompok di 30 sampai 60 hari. AR akan menagihkan invoice tersebut dan pastinya travel agent akan menanyakan seandainya dibayar dengan rupiah berapa bookkeeping rate yang akan diberikan oleh hotel. Itu pasti travel agent akan melakukan negosiasi tentang bookkeeping rate karena dia pun ingin hitung-hitungan dari keuntungan dari transaksi US dollar itu. Pembayaran dan sudah pastinya kalau lebih tinggi dari harga pasar US dollar itu
dia akan melakukan pembayaran dengan US dollar. 200 US dollar itu dibayar langsung, baik itu cash maupun lewat bank transfer juga. Nah, pada saat dilakukan pembayaran, otomatis kita melakukan pembukuan bukan US dollar, tapi kita rupiahkan sesuai dengan gas bill yang telah terposting di sistem dan masuk ke daftar umur piutang. Jadi kas atau bank 3 juta, lawannya adalah AR clearance. Nah, saat payment oleh AR atau credit manager, baru dia merupakan AR clearance-nya di debit dan piutang, mengurangi piutang itu di kredit atau AR di kredit. Nah, itu sudah juga kita bahas sebelumnya. Ini karena perbedaannya adalah menggunakan US dollar. Ini kalau dia dibayar dengan US dollar belum menimbulkan permasalahan. Dibukukan sesuai dengan gas bill karena travel agent membayar dengan US dollar, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Nah, seperti apa yang saya katakan bahwa kalau travel agent itu membayar sesuai dengan tagihan atau invoice, itu tidak akan menimbulkan suatu hal yang rumit karena kita bukukan seperti apa yang telah kita pelajari atau bahas sebelumnya. Selanjutnya, pembukuan akan berbeda jika travel agent itu membayar dengan rupiah, namun bookkeeping rate yang digunakan di atas dari bookkeeping saat tamu itu check-in. Umpamanya US dollarnya lebih tinggi sekarang 16.000 karena kondisi di luar itu $1 US dollar bisa umpamanya 17.000, dia nego menjadi 16. Tetapi bagi hotel itu juga merupakan sebuah keuntungan. Atau bookkeeping rate turun 1 USD itu sama dengan 14.000 rupiah. Nah, bisa juga pada saat dilakukan pembayaran US dollar mengalami rupiah mengalami penguatan, US dollar turun menjadi 14.000 dalam 1 US dollarnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang kita harus jurnal 1 USD sama dengan 16.000 rupiah, dibayar sejumlah berapa. Jadi 1 US dollar 16.000 rupiah, 200 US dollar itu kita kalikan 16.000 rupiah, dibayarlah sejumlah 3.200.000 rupiah. Apa yang harus kita lakukan adalah penjurnalannya kas atau bank, karena kita menerima rupiah dalam jumlah 3.200.000 rupiah, cash atau bank itu di debit adalah 3.200.000 rupiah ya. Ini kurang 0 lagi satu, 3.200.000 rupiah. Kemudian kreditnya apa? Saya langsung saja karena tidak supaya tidak terlalu banyak pembahasan mengenai juga, langsung saja mengkredit dari piutang ya, piutang AR sebesar 3 juta rupiah. Tangnya 3 juta, sedangkan uang yang kita terima 3.200.000. Berarti kan kurang pembukuannya lagi 200.000 rupiah. Apa yang menjadi kekurangan itu, apa yang harus kita bukukan lagi, yaitu adalah gains and loss. Jadi ada account yang namanya gain and loss, adalah keuntungan dan kerugian. Jadi kalau dia diposting di kredit, berarti dia menambah keuntungan. Jadi ada gains dari transaksi US dollar tersebut sebesar 200.000 rupiah. Itu jadi sekarang jurnalnya sudah balance. Ini yang akan kita posting ke sistem. Cash atau bank mempengaruhi balance sheet neraca, piutang mempengaruhi balance sheet neraca, gain and loss akan mempengaruhi dari profit and loss atau laba rugi. Nah, itu yang di 1 USD dirupiahkan menjadi 16.000. Selanjutnya adalah 1 USD itu 14.000 rupiah dibayar. Jadi kalau kita menerima pembayaran sejumlah 2.800.000 rupiah, jadi kerugian ya, karena akibat dari
menguatnya rupiah terhadap US dollar. Jadi yang di debit itu tetap cash atau bank, tapi jumlahnya adalah Rp2.800.000. Nah, di kredit itu adalah piutang atau AR. Itu jumlah piutangnya berapa? 3 juta. Jadi jurnal tidak balance, ada kerugian, berarti kita harus bukukan di debit lagi, gains and loss-nya di debit sekarang Rp200.000. Jadi kita mengalami loss dari adanya transaksi dengan menggunakan US dollar gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari, kita bahas dari kalau seandainya travel agent itu membayar dengan menggunakan US dollar, itu dirupiahkan dengan bookkeeping yang naik, bookkeeping juga yang turun. Nah, di contoh kali ini saya langsung mengkreditnya dengan piutang, tidak lagi dengan AR clearance, kemudian saat payment AR clearance di debit. Itu sama saja, pemahaman kita sama saja. Mudah-mudahan benar-benar teman-teman sudah memahami itu, hanya untuk menyingkat dari penjelasan kita kali ini. Nah, demikianlah yang bisa saya bahas untuk kali ini, di mana pembayaran atas transaksi di hotel itu banyak yang bisa dilakukan oleh klien, oleh travel agent, dan penggunaannya sudah kita bahas dari credit card sampai penggunaan US dollar. Nah, untuk account receivable sendiri merupakan di credit section, jadi di bawah tanggung jawab dari credit manager. Namun di hotel yang memiliki kamar di bawah 150 kamar, itu section kredit bisa hanya dipegang oleh satu orang, yaitu AR saja. Namun kalau hotelnya dengan transaksi yang begitu banyak, begitu besar, biasanya di atas dari 150 kamar, itu section kredit itu menjadi beberapa orang. Nah, di sini kita bisa menghemat dari peak cost dari salary di credit section. Jadi benar-benar bisa meminimize saving dari peak cost itu sendiri. Jadi menambah keuntungan di profit and loss nantinya. Baiklah teman-teman, apa yang sudah kita bahas dari account receivable, seandainya masih menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi, tentunya dengan menuliskan di kolom komentar, kemudian kita bahas bersama. Bisa sharing di sini dari pengalaman teman-teman, umpamanya tentang account receivable, ada yang salah atau keliru dari saya yang menjelaskan, kita bahas bersama, tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita bahas. Mohon di like, subscribe, di share ke semua saudara dan semua teman-teman yang lain, sehingga bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara dan teman-teman kita yang lain. Nah, untuk itu mari kita cukup sampai di sini, kita lanjutkan, kita bertemu pada pembahasan berikutnya.